Halo, aku Gilang. Hari ini aku mau masak dengan kecap menjangan. Aku mau masak masakan yang sangat spesial sekali, khas tradisional dari Indonesia. Aku mau masak dari daerah Sulawesi sana. Aku mau masak masakan spesial dari Makassar, yaitu mie titi. Nah, mie titi ini sangat spesial sekali karena selain aku pakai kecap asin dari kecap menjangan, mie titi ini sangat unik. Kenapa? Karena nanti mie-nya akan kita goreng kering, kemudian nanti akan kita siram dengan kuah yang rasanya asin dan gurih. Nah, selain itu juga sangat sehat sekali. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan banyak protein. Ada ayam, ada udang, ada bakso juga di situ. Kemudian di situ juga akan mengandung sayuran. Hari ini aku pakai tomat dan sawi. Nah, kalau kalian penasaran resepnya seperti apa? Check this out. Nah, untuk mie titi ini bahan-bahannya sangat simpel sekali. Jadi kalian bisa mempersiapkannya sendiri di rumah. Yang pertama aku kenalin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada minyak goreng untuk menumis. Aku pakai sekitar 100 ml. Kemudian ada bawang bombay. Kemudian ada bawang putih juga nanti biar dia gurih dan harum. Nah, ingat tipsnya kalau ada bawang bombay dan bawang putih, kalian harus tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Baru diikuti nanti dengan bawang putihnya. Kemudian selanjutnya bahannya aku ada ati ampela yang aku potong dadu. Kemudian selanjutnya ada udang kupas. Nah, kalau mengupas udang setelah kalian kupas, kalian bisa bersihkan kotorannya di area punggungnya. Karena kotoran udang ini adanya di area punggungnya. Kalian bisa belah aja, kemudian nanti kalian ambil atau angkat kotorannya. Selanjutnya aku menggunakan ayam. Daging ayamnya ini aku potong dadu menggunakan paha. Sebenarnya terserah kalian, kalau misalkan kalian mau menggunakan dada juga nggak masalah. Tetapi kalau mau yang lebih berlemak dan gurih, kalian bisa menggunakan bagian dari paha. Selanjutnya aku ada bakso sapi, kemudian ada mie telur, kemudian juga ada tepung maizena yang aku larutin, kemudian ada lada bubuk, kemudian ada telur, 2 butir telur yang udah aku kocok lepas. Kemudian ada kaldu ayam. Kemudian selanjutnya untuk sayurannya aku ada sawi dan buah tomat. Nah, selanjutnya untuk finishingnya, untuk garnishnya aku ada jeruk nipis dan parsley. Nah, karena ini mie titi pasti bahan utamanya adalah mie telur. Nah, kalau kalian mau pilih di rumah, kalian pilih mie telur yang lurus dan panjang. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, ini masakannya sangat spesial sekali karena hari ini aku menggunakan kecap asin cap menjangan yang nomor 150. Nah, teman-teman, kecap menjangan ini udah ada sejak tahun 1929. Kecap asin cap menjangan selalu menjadi pilihan utama untuk membuat rasa masakan menjadi lebih istimewa dari generasi ke generasi. Nah, untuk step yang pertama kita udah mulai mau masak nih. Jadi step yang pertama kita akan menggoreng mie telurnya. Yang pertama harus kalian kerjain adalah kita tuang dulu minyaknya ke atas frying pan-nya. Nah, dituang dulu. Selanjutnya kita bisa nyalain apinya. Nah, kita ini tunggu sampai minyaknya panas. Aku ada tips buat kalian semua di rumah. Kalau misalkan kalian punya spatula kayu di rumah, kalau kalian mau tahu minyaknya udah panas apa belum, jadi kalian tinggal celupin aja si spatula kayunya ke dalam minyak. Nah, ketika spatula kayunya udah mulai muncul buih atau berbuih, maka artinya minyaknya udah panas dan siap digunakan. Nah, gini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai dia panas, selanjutnya kita akan goreng minyak di dalam minyak panas. Nah, oke, ini minyaknya udah mulai panas. Sekarang kita mau lanjut menggoreng mie telurnya. Nah, kalian ambil beberapa aja, kemudian nanti kalian masukin ke dalam minyak panasnya. Kalau misalkan kalian takut dia bakal gosong, kalian boleh matiin apinya atau enggak
kalian bisa kecilin apinya. Aku masukin ya. Nah, dia udah mulai panas. Nah teman-teman, aku ada tips juga nih buat kalian. Kalau misalkan kalian mau menggoreng mie, jangan terlalu sering kalian aduk. Kenapa? Karena nanti dia bentuknya tidak akan cantik. Jadi biarkan dia kaku terlebih dahulu. Nanti setelah dia kaku boleh kita balik. Jadi satu sisi sudah kaku, nanti selanjutnya kita balik, satu sisi kita biarin dia kaku lagi. Setelah itu baru bisa diangkat. Nah ini dua bagian sisinya, sisi belakang dan sisi depannya udah mulai kecoklatan. Kalau dia udah kuning keemasan atau kuning kecoklatan, kalian siapin aja strainernya atau saringannya. Setelah itu kalian bisa angkat. Nah jadinya akan seperti ini. Kalau bisa kalian lihat warnanya, ini warnanya cantik banget, dia kuning agak-agak sedikit kecoklatan. Nah teksturnya dia juga garing dan crispy. Setelah itu kalian bisa sisihkan, kalian taruh di wadah seperti ini. Nah ini mie-nya udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu membuat bumbunya. Step 2 selanjutnya kita mau tumis bawang putih dan bawang bombaynya terlebih dahulu. Nyalain dulu apinya. Apinya api kecil atau api sedang aja. Kemudian bisa tuangkan minyak gorengnya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita nunggu panas. Setelah dia udah mulai agak sedikit panas, kita bisa masukin bawang bombaynya terlebih dahulu. Nanti bawang bombaynya sudah kelihatan harum dan layu, baru nanti kita masukin bawang putihnya. Nah ini udah mulai agak panas, jadi aku mau masukin bawang bombaynya terlebih dahulu. Nah kita aduk aja begini. Sampai dia harum dan layu. Kenapa bawang bombay dimasukin terlebih dahulu? Karena bawang putih itu dia jauh lebih cepat gosong. Jadi kalau misalkan bawang putihnya masuk terlebih dahulu, dia gosong dulu, kemudian baru masuk bawang bombay, rasanya akan pahit. Jadi mendingan bawang bombaynya masuk lebih dulu, kemudian nunggu dia sampai layu, baru kita boleh tambahin bawang putih. Kita bisa masukin bawang putihnya. Tumis lagi sampai dia agak sedikit berwarna agak kecoklatan, baru nanti kita bisa masuk ke step yang selanjutnya. Nah ini udah coklat, udah harum, udah layu. Kalau kalian bisa cium, ini aromanya udah mantep banget. Selanjutnya kita mau masukin proteinnya. Yang pertama, masukin ati ampelannya. Kemudian protein yang kedua kita masukkan udang kupasnya. Selanjutnya ayam. Nah yang terakhir baru masukin bakso sapinya. Aduk lagi. Nah ini kita aduk, kita masak sampai dia sedikit matang. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya biasanya si ampela ati, udang sama ayamnya dia akan berubah warna. Warnanya akan cenderung jauh lebih putih, jauh lebih pekat daripada sebelumnya.
Jadi kalau udah berubah warna, kita masuk lagi ke step selanjutnya. Nah, ini udang, ayam, bakso, sama ati ampelannya dia udah mulai berubah warna. Step selanjutnya nanti kita akan tambahkan si kaldu ayamnya. Nah, kita mulai tambahin kaldu ayamnya. Oke, ini kita masak sampai dia mendidih. Setelah mendidih baru bisa kita tambahin bahan-bahan yang lainnya seperti telur, lada, sama nanti kita tambahin larutan maizenanya. Kita tunggu sampai mendidih dulu teman-teman. Nah, tadi aku pakai kaldu ayamnya itu sekitar 500 ml teman-teman. Jadi kalian tuangkan langsung ke dalamnya, nanti tunggu mendidih lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukin 2 butir telur yang udah kita kocok lepas. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, kelihatan telurnya dia udah mulai terlihat seperti serabut. Karena dia kena panas dari si kaldu ayamnya. Selanjutnya kita mau seasoning dengan lada. Aku pakai sekitar setengah sampai 1 sendok teh lada. Nah, untuk selanjutnya, untuk biar makanannya lebih gurih dan lebih sedap, aku menggunakan kecap cap menjangan yang nomor 150. Nah, ini aku pakainya sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk lagi ya. Biar dia tercampur dengan rata. Seperti yang tadi aku bilang, biar dia gurih dan sedapnya merata, kita masukin larutan maizenanya sambil diaduk-aduk. Nah, tinggal kalian aduk-aduk, masak kembali sampai dia mengental. Setelah dia mengental, baru masuk ke step selanjutnya, kita akan masukin si sayur-sayurannya. Nah, teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, kuahnya udah mulai mengental nih ya. Nah, selanjutnya kalian bisa icip terlebih dahulu sebelum masukin sayurannya. Ini udah pasti sedap banget. Nah, selanjutnya, step selanjutnya, oh iya, aku ada tips juga buat kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin larutan maizena, kalau aku bikin di rumah biasanya perbandingannya 1:2. Jadi 1 maizena banding 2 air. Jadi dia tidak terlalu kental nantinya. Jadi di handle-nya ketika dia udah mulai mendidih, dia akan kekentalannya di handle-nya, di aduknya dia akan lebih mudah daripada kalau maizenanya terlalu kental. Gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya karena dia udah mengental, aku mau masukin bahan sayur-sayurannya. Yang pertama aku mau masukin sawinya. Ini dimasukin terakhir agar dia tidak terlalu matang ya, agar dia tidak terlalu lembek. Jadi masih ada tekstur crunchy-nya dari si sayurannya. Selanjutnya aku masukin tomatnya ya. Biar ada sedikit warna merah, kemudian dia akan memberikan warna. Selain itu dia akan memberikan rasa sedikit asam dari sayur-sayuran. Ini aduk, masak aja sebentar sampai tomat sama sawinya layu.
Kemudian kalian bisa angkat dan bisa disajikan langsung, kita tuang di atas mie yang udah kita goreng di awal tadi. Nah, ini sayurannya udah mulai layu. Kalau bisa kalian lihat, tuh ini cantik banget warnanya. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau juga. Nah, sayurannya udah juga mulai layu. Jadi ini kalian udah bisa angkat. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke step untuk memplating, nuangin si kuahnya di atas mie yang udah kita goreng tadi. Nah, selanjutnya kita udah sampai di step yang terakhir, kita tinggal tuangin aja si kuahnya di atas mie yang udah kita goreng tadi. Nah, kita tinggal tuang seperti ini. Wow. Untuk menambah rasa, biasanya ditambahkan jeruk nipis di atasnya. Nah, seperti ini, satu aja. Terus kita bisa hias dengan parsley. Ini masakan yang aku bilang tadi sangat spesial sekali, masakan tradisional khas Indonesia dari Makassar. Sangat spesial karena mie-nya akan kriuk, kemudian akan disiram dengan kuahnya yang gurih dan sedap. Karena kita menggunakan kecap asin dari kecap asin cap menjangan nomor 150.